Perkenalkan, nama saya Anjay Sanjaya Tarigan, NIM 11180474. Di sini saya akan mempresentasikan karya empat saya mengenai Rumah Makan Sibaya. Isu utamanya itu, Rumah Makan Sibaya ini menyediakan menu khas Medan, terkhususnya itu menu dari budaya Garo. Alasan penulisannya itu untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil keputusan, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan, memberikan maklumat dan fakta. Tujuan penulisannya itu, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko perusahaan Rumah Makan Sibaya. Yang kedua itu, untuk menganalisis pengaruh risiko sosial, teknologi, legal terhadap perusahaan Rumah Makan Sibaya. Manfaat penulisannya, yang pertama, mengantisipasi kegagalan bisnis melalui upaya implementasi pengelolaan bisnis Rumah Makan Sibaya. Yang kedua, menunjukkan bahwa Rumah Makan Sibaya mempunyai daya tarik untuk menarik minat konsumen. Di sini bisa dilihat profil perusahaan, berdirinya itu 2004, alamatnya Jalan Veteran Brastagi. Jenis perusahaan itu menjual makanan khas Medan, bentuk usahanya itu rumah makan. Proses bisnisnya itu, yang pertama produksi, persiapan produksi, memperkirakan kebutuhan pelanggan, mempersiapkan peralatan masak, persiapan bahan baku, merencanakan kebutuhan bahan baku, proses produksi, pemilihan bahan baku, proses pembuatan makanan dan minuman, menjaga kualitas. Di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu kekuatannya. Apabila usaha rumah makan yang dijalankan sangat laris, akan memberikan keuntungan lebih karena profit untuk bisnis makanan. Yang kedua, dapat dijalankan secara sampingan dan rumah makan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Kelemahannya itu mempertahankan kualitas bahan yang higienis, apalagi kurang cermat dapat mengakibatkan keracunan pada konsumen. Yang kedua, apabila menu yang disajikan mempunyai rasa yang tidak sesuai, otomatis usaha rumah makan tersebut kurang laris. Yang ketiga, bahan makannya yang selalu tidak stabil. Peluangnya itu tidak memperlakukan modal banyak. Ancamannya, apabila rumah makan yang dikelola kurang laris, banyak bahan makanan yang tidak tercapai karena busuk atau basi sehingga menyebabkan kerugian. Di sini ada identifikasi sumber risikonya. Yang pertama itu faktor risikonya sosial, kelompok risikonya karyawan, peristiwanya kerusakan barang yang dilakukan karyawan, penyebabnya itu tidak berhati-hati dalam bekerja. Dan ada juga peristiwanya itu ketidaksopanan kepada konsumen. Yang kedua itu teknologi. Kelompok risikonya itu kompor gas. Peristiwanya itu tidak berhati-hati dalam melakukan penyalaan kompor gas. Penyebabnya itu terjadinya kebakaran. Yang ketiga itu faktor risikonya hukum. Kelompok risikonya rumah makan. Ketidakpuasan karyawan terhadap rumah makan. Penyebabnya itu kondisi kerja dan rekan kerja yang kurang mendukung atau ketidaksesuaian kepribadian dengan pelanggan. Di sini bisa dilihat pengukuran risikonya. Di sini ada dampaknya. Dan di sini ada juga risk map-nya. Di sini ada pemetaan risiko atau setiap jenis risiko. Yang pertama itu ekonomi. Sumber risikonya itu karyawan tidak serius dalam bekerja. Peristiwanya itu asal-asalan mengerjakan pekerjaan. Penyebabnya itu karena adanya masalah di keluarga dibawa ke tempat kerja. Dan ada juga kerusakan peralatan rumah makan. Peristiwanya itu kecerobohan karyawan. Penyebab akar masalahnya itu tidak konsentrasi sewaktu bekerja. Yang kedua itu ada teknologi. Sumber risikonya itu rumah makan kurang ramai dan ada kendala kerap ditemukan.
Peristiwanya itu daftar menu yang tidak dibuat menarik dan kreatif. Penyebabnya itu tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak melakukan pemasaran kreatif di media sosial. Yang terakhir itu hukum. Sumber risikonya itu konsumen komplain kepada rumah makan karena kurang bersih. Peristiwanya itu karyawan tidak membersihkan setiap saat. Penyebabnya itu tidak adanya tempat sampah. Evaluasi risiko atau penentuan level risiko dan prioritas risiko serta tidak perlunya penanganan. Di sini yang perlu ditangani adalah kerusakan peralatan rumah makan. Yang kedua itu karyawan tidak serius dalam bekerja. Yang ketiga itu konsumen komplain kepada rumah makan karena kurang bersih. Dan yang kurang perlu ditangani itu rumah makan kurang ramai dan ada kendala kerap ditemukan. Tata kelola risiko. Yang pertama itu jenis risikonya karyawan tidak serius dalam bekerja. Aksinya itu mengawasinya saat bekerja. Harapannya itu level risiko turun dari 12 ke 6. Yang kedua itu kerusakan peralatan rumah makan. Aksinya itu membeli baru barang yang telah rusak atau yang tidak pantas lagi dipakai. Harapannya itu level risiko turun dari 6 ke 3. Yang ketiga itu jenis risiko makanan rumah makan kurang ramai dan kerap ditemukan. Aksinya itu melakukan pemasaran kreatif melalui media sosial dan website, memberikan interior yang terbaik dan menciptakan menu yang mengikuti tren. Harapannya itu level risiko turun dari 10 ke 5. Yang keempat itu konsumen komplain kepada rumah makan. Aksi yang dibuat itu menjaga kebersihan rumah makan maupun dari segi makanan ataupun tempat. Harapannya itu level risiko turun dari 10 ke 5. Di sini ada pembelajaran yang diperoleh untuk mengetahui risiko sehingga mempunyai bahan pertimbangan dan evaluasi dan keputusan bisnis. Memahami cara meningkatkan produktivitas dan keuangan manajemen risiko. Digunakan untuk minimalisir kerugian yang dihadapi dan memaksimalkan pendapatan. Di sini ada kesimpulan dan sarannya dan rekomendasi. Kesimpulannya itu rumah makan Sibaya kurang ramai karena rumah makan Sibaya kurang melakukan pemasaran di media sosial dan di website. Dan konsumen tidak mendapat informasi yang jelas dikarenakan rumah makan Sibaya tidak mencantumkan harga rumah makan yang tersedia di rumah makan Sibaya. Rekomendasinya atau sarannya, berdasarkan hasil kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut. Menjalankan manajemen risiko juga merupakan sarana dan alat perbaikan terhadap mengendalikan manajemen risiko yang tidak ada atau dengan kata lain merupakan sarana dan alat perbaikan standar operasional, suatu keharusan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada proses manajemen risiko merupakan inovasi baru dan atau modifikasi sistem pengendalian yang ada. Dan di sini ada kuesionernya yang sudah diberikan kepada pemilik rumah makan Sibaya. Yang pertama itu kenaikan harga bahan baku. Cara penanganannya yang dilakukan itu sedikit dikurangi presentasi bahannya. Rencana penanganannya itu mencari bahan baku penggantinya. Yang kedua itu terlambat membayar gaji karyawan. Cara penanganannya itu meminjam uang kepada orang terdekat. Rencana penanganannya itu mengatur uang dengan teliti. Yang ketiga itu karyawan memasak dengan sembarangan. Cara penanganannya itu memberikan pengarahan kepada karyawan. Rencana penanganan selanjutnya itu mengawasi karyawan pada saat memasak. Yang keempat itu membuang sampah sembarangan. Cara penanganannya itu menyediakan tempat sampah. Rencana penanganan selanjutnya
membuat tulisan di dinding supaya semua konsumen mengetahuinya. Yang kelima itu kursi dan meja yang rusak. Cara penanganannya itu memberikan kepada tukang yang memperbaiki, rencana penanganannya itu menjaganya saat diperbaiki. Yang keenam itu karyawan yang tidak sopan melayani konsumen. Cara penanganannya itu memberikan pengarahan kepada karyawan. Rencana penanganannya itu memberitahu aturan yang ada. Yang ketujuh itu bahan baku produksi datang terlambat. Cara penanganannya itu mempersiapkan bahan produksi pangan cadangan. Rencana penanganannya itu memberangkatkan bahan produksi lebih pagi. Yang ke-8 itu komplain konsumen kepada rumah makan karena kurang bersih. Cara penanganannya itu menjaga kehigienisan rumah makan maupun dari segi tempat atau poin hidangan. Rencana penanganan selanjutnya itu membuat peraturan kepada karyawan untuk rutin melakukan kebersihan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.